ngerasa nggak sih si Feni kayak beda banget. Gue tawarin makanan kesukaan dia aja, dia nggak mau gitu. Feni ini lelek kan. Makanan kesukaan lu. Mau nggak dulu? Nggak dulu ya. Biasanya kan mau. Loh, ya udah buat gue nih. Kenapa ya? Sepemikiran berarti. Gua juga ngerasa dia agak aneh sih. Kenapa? Iya, kerja nggak mood itu kan. Ngisi-ngisi formulir yang aneh gitu. Jangan-jangan mau resign, formulir resign. Ya nggak tahu juga. Ya Feni ya. Samperin apa kita? Boleh, ayo. Samperin, takutnya ada apa-apa juga dia. Kasian. Simpan dulu. Halo Mbak. Halo. Mbak, kalau pemeriksaan ini di mana ya? Oh, boleh saya lihat? Boleh. Oh, ruangannya di sebelah sini. Sebelah situ. Siap Mbak ya. Wah, masa iya sih? Kenapa nih? Gak mungkin sih. Aduh. Gak mungkin. Mending kita tungguin aja. A few moments later. Gak mungkin sih. Gambarnya serem. 50, 60 wanita di Indonesia meninggal. Kok kalian di sini? Lu gak apa-apa? Aman, Fen? Tenang. Gue habis tes. Doain hasilnya bagus ya. Tes apa? Tes kanker leher rahim. Leher rahim. Apa sih itu, Fen? Apa sih? Emang bisa diturunkan secara genetik ya? Tahu juga sih. Itu ada dokternya. Kita tanya langsung aja ya. Boleh? Ayo. Dok, Men? nanya-nanya nih terkait kanker leher rahim. Oh, boleh banget dong. Gimana? Di dalam aja kita ngobrol. Siap ya? Oh, pada ikut. Ya. Ayo, let's go. Yuk, silakan yuk. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya. Aduh. Gimana? Ini dok, Feni dok. Kenapa, Fer? Murung terus dia tuh, aduh. Kenapa murung? Kenapa ini? Gimana, Sat? Ya ini kan sekalian juga nih dok, teman-teman saya juga udah banyak yang aware sama kanker leher rahim. Oke. Terus dan mereka pun masih kurang terbuka Iya. dengan pengetahuan kanker leher rahim ini gitu. Jadi kita mau tanya-tanya aja nih dok. Boleh banget. Jadi sebenarnya gini dok. Gimana? Sebenarnya gini. Tadi aku habis tes pemeriksaan screening kanker leher rahim dok. Oh, oke. Feni sendiri yang dicek. Iya. Oke. Tapi mungkin alhamdulillah hasilnya aman. Aman. Karena kemarin lihat di pemberitaan banyak yang ngabarin bahwa si kanker leher rahim ini bisa ditularin lewat genetik dari keturunan. Emang betul ya dok? Bentar. Sebelum ke penjelasan lebih jauh dok, sebenarnya kayak kanker leher rahim itu apa sih dok? Ya. Aku pernah dengar, pernah lihat juga di Instagram gitu ya. Kalau kanker leher rahim itu adalah kanker dengan kematian terbanyak kedua di Indonesia. Oke. Bener gitu dok? Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Tadi pertanyaan dari Feni nih ya, pertama. Sebenarnya kanker serviks itu penyakit turunan bukan sih gitu kan? Nah, jadi atau genetik bukan sih gitu.
Jadi penyebab kanker serviks itu yang utama itu adalah infeksi dari human papillomavirus atau biasanya kita sebut dengan virus HPV. Nah, si virus HPV ini sebenarnya banyak nih tipenya ya. Dia itu ada 100 tipe, tapi mungkin yang menginfeksi ke tubuh manusia tuh ada beberapa saja gitu. Yang paling sering nih tipe 6, tipe 11. Nah, itu biasanya menyebabkan kutil kelamin. Sedangkan yang 16, 18 itu yang menyebabkan kanker serviks ya. Jadi kalau si virus HPV ini dia akan menginfeksi permukaan kulit ya. Dan kalau dibilang balik lagi nih, ini sebenarnya penyakit turunan bukan gitu. Bukan ya. Jadi emang penyebabnya hampir 90% mostly itu karena virus HPV atau human papillomavirus. Oke, berarti kalau untuk penularannya sendiri itu Dok biasanya seperti apa? Oke, penularannya ya kita tadi yang lihat dari Satria dulu ya, kan nanya nih, kenapa nih katanya kanker serviks itu kanker tersering nomor 2 di Indonesia. Betul sekali ya. Karena kenapa bisa sampai tinggi nih angkanya di Indonesia? Dia merupakan kanker tersering pada wanita. Nomor 2 itu, yang nomor 1-nya itu kanker payudara ya, breast. Terus yang keduanya itu kanker serviks. Kenapa? Karena angka cakupannya pun sangat rendah sekali. Jadi tidak ada screening, angka screeningnya masih sangat rendah sekali. Dan biasanya ditemukan kanker serviks itu apabila sudah stadium lanjut. Rata-rata 70% ke atas, jadi ditemukannya udah stadium 2B ke atas. Makanya kenapa menyebabkan kematian sampai nomor 2 di Indonesia. Bayangkan saja 1 jam di Indonesia, wanita di Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Lanjut yang ke pertanyaannya Hamdan. Tadi Hamdan nanya gimana sih kan kalau untuk penularannya biasanya dari mana? Penularannya itu ada 2 rute, ada rute seksual sama non seksual. Cuman yang 85% yang besar itu dari rute seksual ya. Ya 5 sampai 15%. Itu 85%. 5 sampai 15% itu dari rute non seksual. Nah, kalau seksual udah jelas lah ya, hubungan seksual ya, hubungannya apalagi kalau misalkan berganti-ganti pasangan, multi partner seks. Terus kalau misalkan nih yang rute non seksual yang 5 sampai 15% itu bisa nih kayak higienisnya kurang bersih ya gitu. Misalkan kayak Feni buang air kecil di kamar mandi, di WC umum, di tempat umum, ternyata WC-nya nggak bersih, itu juga bisa terjadi ada penularan ya. Terus selain itu misalkan dari pakaian, contohnya nih misalkan anak kos nih, mereka ganti-ganti pakaian ya. Iya, kan kita nggak tahu ya, anak kos itu kadang suka ganti-ganti pakaian. Nah, itu bisa menularkan si virus HPV itu sendiri juga. Terus kalau pada kehamilan, misalkan ibunya nih punya virus HPV, nah itu yang bisa tertular secara vertikal dari ibu ke bayi, bisa juga. Tuh. Siap Dok, berarti dari beberapa penjelasan yang tadi dokter sampaikan, ada nggak sih faktor lain selain yang tadi dokter jelaskan itu untuk penularannya? Ya. Misalkan lewat apa gitu yang nggak terduga nih? Ya. Faktor risiko ya berarti ya. Kalau jadi faktor risikonya yang pertama yang paling sering karena tadi rute seksual, multi partner seks ya, berganti-ganti pasangan gitu. Mungkin hubungan seksualnya aja nggak masalah, tapi kalau udah berganti-ganti, nah itu yang bisa menyebabkan paparannya lebih tinggi ya. Makanya ingat ya Hamdan, Satria ya, kalau mau ini aman, coba lebih aman. Kita bukan carrier Dok. Tuh yang pertama, terus yang kedua merokok juga. Ini terutama buat wanita ya. Kita lagi ngomongin kanker serviks kan. Merokok itu bisa meningkatkan 2,5 kali lipat lah ya untuk terjadinya HPV. Terus kemudian defisiensi dari nutrisi, misalkan nutrisinya nggak bagus, asupan hariannya nggak bagus ya, jadi secara makronutrisi, mikronutrisi tidak terpenuhi dengan baik, akan menimbulkan imun yang turun. Nah itu juga dapat menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya kanker serviks, virus HPV ya, yang menuju nanti ke kanker serviks.
Oh iya, sama higienis paling ya, higienis daerah kewanitaan gitu. Makanya harus sering-sering bersih-bersih kalau misalkan buang air kecil, buang air besar gitu. Atau enggak misalkan yang udah menikah setelah hubungan seksual harus cepat-cepat dibersihkan, itu juga menurunkan angka terjadinya resiko untuk virus HPV-nya ya. Karena si virusnya juga nggak kelihatan ya dok? Nggak kelihatan, dan untuk kalau misalkan terpapar, misalkan pada saat awal tidak akan menimbulkan gejala apa-apa. Jadi kayak flu biasa aja mungkin. Pada Makanya, tahap awal kayak gitu ya? Iya, pada tahap awal tidak bergejala, tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Nah, itu yang seremnya kan. Dan perjalanan kanker serviks itu nggak cepat, 5-15 tahun loh gitu. Juga ya dok? Lama juga. Makanya ngapain aja tuh 5-15 tahun kalau misalkan nggak periksa gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin nih tiba-tiba kena virus HPV tiba-tiba langsung kanker serviks. Enggak seperti itu metode fisiologisnya ya. Perjalanannya tidak seperti itu. Jadi pertama kali kena terpapar sama virus HPV, ya sebenarnya kalau badan atau imun tubuhnya bagus, dia akan melawan si virus HPV itu ya, dia akan mental juga gitu, nggak akan langsung menginfeksi si tubuhnya. Makanya kenapa tadi berhubungan dengan pola hidup, pola makan yang bagus ya, olahraga tadi, nah, itu karena berhubungan dengan imunitas tubuh kita juga untuk melawan si virus HPV ini. BTW, kalau virus HPV itu bisa juga nggak sih menyerang ke cowok-cowok gitu? Laki-laki? Ya. Bisa banget. Wah, jadi langsung pada panik mukanya. Padahal nggak punya serviks kan? Kalau virusnya bisa ya. Kalau ngomongin wah laki-laki bisa kena kanker serviks ya enggak, ya kan nggak punya serviks gitu. Tapi Virus. ngomong-ngomong serviks itu ini ya daerah yang menghubungkan antara vagina dan rahim. Leher rahim itu ya dok? Ya, leher rahim gitu. Jadi dia kankernya di area situ. Nah, tadi kalau dibilang bisa menularkan ke pria bisa tertular, bisa banget ya. Jadinya yang kayak tadi kutil kelamin itu. Kalau lihat bentuknya penisnya tiba-tiba ada macam-macam kayak benjolan gitu. Nah, coba cek sekarang. Cek dulu ya. Tapi jangan ke saya kan dokter kandungan ya. Coba kasih lihat ke dokter yang lain. Tapi kalau untuk kita nih ya, pencegahannya gitu gimana sih dok? Oke, pencegahan ya balik lagi tadi ya, kalau misalkan faktor risikonya kayak multi partner seks, janganlah ya itu. Multi partner seks. Tentu saja Jangan, terus jaga higienisnya ya, terutama ini untuk wanita lah ya, untuk wanita. Kemudian deteksi dini ya, deteksi dini itu kayak gimana? Even ada keluhan nggak ada keluhan, tetap sih ya periksakan ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi reproduksinya seperti apa. Jadi yang paling penting itu sih. Let's say nih dok, misalkan imun tubuh Penny ini lagi gak baik, kurang oke gitu ya, atau teman-teman cewek saya nih imun tubuhnya kurang baik gitu, tapi pengen tahu nih gejala-gejala yang udah mendekati ke kanker leher rahim itu seperti apa sih dok? Dan mungkin yang resiko paling parahnya itu seperti apa sih dok? Ya, paling sering keluhan tuh yang dialami sama wanita itu keputihan berulang, keputihan yang nggak wajar terus menerus gitu ya. Udah diobatin, udah periksa, masih aja ada gitu. Terus intinya sih dia keputihan yang berkepanjangan. Terus misalkan nih pada saat berhubungan tiba-tiba keluar darah, ini udah pacaran sudah menikah atau masih? Kalau saya sih belum, tapi ada rencana. Nah Ibu kalau ada nanti rencana belum? Ada, oke. calonnya belum ada. kalau udah menikah ternyata pada saat hubungan, kalau hubungan pertama nggak apa-apa lah ya keluar darah, tapi kalau misalkan nanti pada saat selanjutnya tiba-tiba kok pas setiap berhubungan keluar darah, jadi istilahnya pendarahan pasca senggama, nah itu juga harus curiga, harus normalnya kan tidak ada. Terus keluar cairan berbau tuh biasanya dari vaginanya ya, keluar cairan berbau gitu, baunya tidak sedap ya.
Itu keluhan yang paling seringnya. Dan yang paling parah apa ya, kalau ternyata benar nih kanker serviks tidak dideteksi secara dini ya, si pasiennya tidak periksa gitu, ya dia nanti menyebar secara cepat karena penyebarannya kan melalui darah dan kelenjar limf ya. Dan kalau yang paling parah ya dia bisa metastasis atau bisa menyebar ke organ-organ yang jauh kayak paru-paru, otak ya, sampai sejauh itu kalau udah stadium 4. Ngeri juga ya. Sayangnya tuh orang-orang baru tahunya tuh pas stadium lanjut ya dok ya. Ya, tadi yang saya bilang 70% itu ditemukan sudah stadium lanjut. Stadium 2B ke atas kan, jadi kanker serviks itu ada stadium-stadiumnya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Itu rata-rata ditemukannya udah 2B. 2B itu udah stadium lanjut lah ya ke atas. Udah parah-parahnya gitu. Ya, jadinya maksudnya kita masuknya bukan ke pencegahan lagi gitu, cuman jadinya terapi kan. Tuh, sebisa mungkin kita deteksi dini itu untuk mencegah stadiumnya. Sebelum berkembang ke lebih parah gitu ya dok ya. Makin panik nggak? Panik Yang penting lah, udah panik lah, dicek masa kan. enggak? Tapi udah dicek kan. Tadi udah dicek. Yang penting Tapi ini dicek diceknya dulu. yang apa nih? Pakai apa nih? Tadi itu kita ceknya cobain metode urin dok. Oh ya, karena ini masih gadis ya. Betul, gadis. Gitu dong. Aduh nggak percaya. Udah plong juga, lihat hasilnya aman, dan plong juga ternyata buat kita yang masih belum nikah ada metode urin gitu. Ya, memang itu bisa jadi alternatif pilihan ya untuk terutama untuk gadis seperti Feni. Terus kadang ada juga yang takut kan diperiksa ya, kayak kita kan sebelumnya ini memakai metode pap smear. Nah itu kalau nggak IVA test itu untuk deteksi dininya. Nah sekarang udah ada nih si metode screening urin. Nah melalui urin itu juga bisa menjadi alternatif pemeriksaan. Ada yang urin ya berarti ya. Oh adik saya tuh waktu kemarin tuh mau dites cuman awalnya takut katanya. Oh iya. Ngeri katanya si caranya. Ternyata kalau ada urin itu sih lebih enak untuk Ya bisa dicoba tuh. anak-anak kecil ya. Betul, tadi untuk juga pengecekan. cepet banget, Iya, nyaman dan nggak risih. nggak risih ya. Iya. Iya sih. Kan kita Nah, sih. masih awam gitu ya sama pemeriksaan kayak gitu. Udah tahu pemeriksaannya nyaman dan gak risih, insya Allah lah. Tapi emang harus aware ya, harus sayang sama diri sendiri, harus peduli sama diri sendiri, terutama wanita ya. Sayangi diri kalian sendiri. Nah ini dok, Apalagi? selain screening tadi nih, ada cara lain nggak sih untuk mencegah kanker leher rahim itu? Oke, ya. Selain screening, deteksi dini, kita ada satu lagi vaksin ya, namanya vaksin HPV. Itu vaksin, memang vaksin HPV ini dia efektivitasnya sampai 90% apabila pada wanita atau gadis ya yang belum melakukan hubungan seksual. Intinya dia belum pernah terpapar sama sekali. Itu 90%. Dan ini bisa ya dibuat mulai dari anak ya, anak dari umur 9 sampai 15 tahun itu udah bisa vaksin HPV gitu. Jadi vaksin HPV itu ya tadi yang saya bilang efektivitasnya 90%, tapi bukan berarti buat wanita yang sudah melakukan hubungan seksual atau enggak dia sudah melahirkan, bukan berarti tidak ada efektivitasnya. Ada efektivitasnya tapi dia menurun. Tapi tetap untuk pencegahan, untuk perlindungan tetap disarankan untuk vaksin HPV. Oke dok. Itu tuh ada vaksin gitu, ada efek sampingnya nggak sih dok? Kalau ngomongin setiap tindakan pasti ada lah ya resikonya efek samping, tapi minim sih. Biasanya yang dilaporkan itu paling ya kemerahan pada bekas suntikan saja gitu, cuma tidak ada reaksi yang berlebihan pada tubuh. Karena sebenarnya si vaksin HPV itu bukan virus yang dilemahkan ya kalau HPV itu. Jadi kalau HPV itu dia itu didesain sedemikian rupa menyerupai si kapsul seperti virus si HPV-nya gitu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi tubuh itu nanti ngambil sinyal, oh ini kayak ada si virus HPV nih gitu. Ayo kita lawan nih, kita bentuk nih si imunnya nih seperti apa nih, apa antibodinya gitu. Jadi biar nanti pada saat ada si virus HPV-nya ya bakal
mental lah si virusnya ya gitu, lawan. nggak akan langsung nempel langsung ke permukaan tubuh. Oke dok, ngomongin tentang virus HPV tadi yang dijelasin dok. Itu tadi dokter jelasin bahwa bisa dimulai dari usia 9 tahun ya. Jadi anak-anak, cewek-cewek juga udah bisa divaksin. Nah kalau itu tuh berapa kali sih dosisnya dok? Oke, kalau ini dosis yang ini aja ya, yang untuk wanita dewasa aja ya. Yang wanita dewasa itu 3 kali dosisnya yang disarankan, anjurannya 3 kali. Jadi pertama kali suntik, bulan kedua dan bulan ke-6. Jadi 026 tuh 3 kali. Penting banget tuh, jangan sampai nanti udah vaksin pertama kabur kemana lupa gitu ya. Sayang, nanti efektivitasnya berkurang dan tidak akan efektif gitu. Jadi minimal 2 pertama tuh penting sekali. Yang ketiganya ya sebisa mungkin tetap sesuai anjuran ya. Tuh, jadi dalam 6 bulan tuh udah disuntik 3 kali. Di dalam 6 bulan 3 kali dosisnya. Kalau untuk anak nih yang umur 9 tahun sampai 15 tahun itu dosisnya 2 kali. Nah, jadi bulan pertama misalkan sama nanti bulan kelima di vaksinnya cukup. Dan ini udah nggak perlu booster apa-apa lagi ya. Jadi selama kalau pada wanita dewasa udah 3 kali suntik, udah nggak ada booster lagi gitu. Penelitiannya sudah berjalan sampai 20 tahun ke atas, ya dia belum memerlukan booster apapun. Berarti perlindungannya buat seumur hidup. Buat seumur hidup sejauh ini penelitian yang berjalan ya. Gitu. Nggak tahu nanti kan ilmu kan update terus ya. Nah pada saat nanti udah keluar lagi penelitian baru apa perlu segala macam booster apa, ya mungkin nanti ada anjuran yang lain. Ini cocok nih buat yang mau nikah ya kan? Iya. Harus diberesin vaksin HPV-nya sebenarnya biar terlindungi. Iya. Apalagi kalau gadis tuh lebih efektif gitu. Makanya pilih gadis. Pilih gadis, bro. Lagi nih, tadi kan ada rentang waktu dalam 6 bulan ini ya, 3 dosis, kalau anak-anak 2 dosis. Kalau misalkan kasusnya kelewat nih dok, kita harusnya jadwal dosis kedua tapi kelewat, itu kayak gimana sih dok penanganannya? Ya jadi sebenarnya kalau untuk telat jadwal vaksin selanjutnya ada beberapa kriteria, bukan beberapa kriteria ya, beberapa syarat gitu. Kalau memang dia lebih nggak lebih dari 2 bulan, misalkan dia cuma beberapa hari telatnya gitu ya, nggak nyampe 1 bulan, itu masih bisa gitu. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan, ya udah mau nggak mau harus ngulang lagi nanti dari awal. Nah kecuali ini ya, kalau suntikannya udah 2 kali nih, yang pertama kedua udah disuntik ya, ternyata dia hamil ya. Nah jangan sampai hamil nih kalau lagi vaksin itu, sebisa mungkin hindari dulu lah hamil. Kalau emang udah punya rencana untuk vaksin, 6 bulan tuh udah harus benar-benar jangan merencanakan kehamilan ya, apalagi kebobolan ya. Emang harus dijaga dulu tuh selama 6 bulan pertama. Jadi kalau misalkan tadi udah suntik yang suntikan pertama, suntikan kedua, terus tiba-tiba hamil nih, gitu hamil, ya udah itu postpone dulu. Dalam waktu rentan 1 tahun itu masih bisa disuntik lagi yang ketiganya, gitu. Tapi nggak lebih dari 1 tahun ya. Jadi rencana kapan hamil? Tahan dulu 6 bulan. Oh iya. Tahan dulu 6 bulan baru hamil. Ini juga saya lagi hamil dok, 12 bulan. Gak keluar. Nah, mumpung lagi ngomongin hamil nih, kalau misalkan amit-amitnya dok ada perempuan yang memang sudah terinfeksi kanker leher rahim ini, kira-kira bisa mempengaruhi kesuburan si perempuan tersebut nggak sih? Oke, kanker serviks dengan kesuburan tergantung stadiumnya apa dulu ya, berapa dulu stadiumnya. Karena itu nanti yang bakal membedakan. Kan tadi saya bilang stadium kanker serviks tuh 1, 2, 3, 4, makin tinggi ya makin parah ya, intinya makin berat gejala dan makin keluhannya makin berat. Jadi penanganannya pun berbeda ya. Jadi kalau berhubungan dengan fertility atau kesuburan, ya meningkatkan resiko menurunnya angka fertilitas, angka kesuburannya pasti akan menurun juga. Apalagi nih misalkan ternyata kankernya udah stadium yang lanjut ya, yang stadium 2 ke atas, 2 ke atas, harus perlu atau enggak dia perlu tindakan kayak mulut rahimnya harus
dipotong atau nggak harus bersihkan gitu. Akhirnya itu menyebabkan nanti resiko misalkan ternyata hamil, dan hamil juga nggak boleh langsung ya, setelah terapi itu harus ada tunggu 6 bulan dulu baru merencanakan kehamilan, tapi dia meningkatkan resiko komplikasi selama kehamilannya kayak angka keguguran, angka prematur itu bakal meningkat. Makanya lebih baik ya deteksi dini dari awal sebelumnya ya, jangan sampailah kalau udah kena gitu. Juga ya. Kira-kira di stadium berapa atau misalkan di tahap mana si kanker leher rahim ini bisa disembuhkan, Dok? Kalau misalkan beda-beda treatment ya, beda treatment. Jadi operatif atau non operatif tadi yang saya bilang itu dilihat dari gejala dari stadiumnya. Biasanya stadium 2A ke bawah kita masih bisa lakukan tanpa operasi ya, atau enggak misalkan ada tindakan yang mungkin nggak invasif, nggak sampai diangkat semua rahimnya. Sebenarnya kan kalau untuk si kanker serviks ini untuk terapi utamanya radiasi ya, radiasi gitu. Jadi intinya diradiasi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut ke organ-organ yang lain. Jadi sebenarnya bukan operasi sih, tapi kecuali kalau misalkan memang dia ditemukannya stadium awal ya, dan emang bisa kita putus rantai penyebaran ya gitu, itu bisa dilakukan tindakan operatif. Oke. Ketahuan lebih awal lebih bagus ya, Dok. Lebih bagus. Lebih mudah juga. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada nggak tips-tipsnya untuk ke saudara kita atau teman-teman kita yang cewek nih, biar kita bisa support mereka untuk bisa melakukan screening secara dini, terus sama imunisasi kayak gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya, Dok, biar kita bisa support mereka gitu? Ya, ya jadi kalau punya ibu ya, punya istri atau enggak temen perempuan ya, atau enggak mungkin ponakan, sepupu ya, kalau mau support harus mengingatkan gitu ya. Jadi kayak misalkan, ayo jangan lupa dong untuk deteksi dini ya, untuk screening gitu, apalagi mungkin yang udah wanita yang sudah menikah, yang sudah punya anak ya, dan apalagi kalau misalkan mereka punya keluhan yang tadi kita udah bahas sebelumnya, itu lebih baik untuk screening atau deteksi dini ya, karena lebih ketahuan lebih awal ya lebih baik gitu untuk prognosis atau ke depannya. Itu sih paling. Jadi harus menyadarkan ya untuk wanita-wanita tuh, Penny nih ya, kayak Penny harus lebih sayang, lebih peduli sama badannya sendiri gitu ya, sebelum menyayangi ke orang lain. Wanita dilindungi dari diri sendiri. Iya, betul sekali ya. Gitu. Terakhir nih, Dok. Buat para imuners di rumah, apalagi para ciwi-ciwi nih. Pesannya dari dokter biar teman-teman lebih aware lagi, biar para imuners lebih aware tentang pencegahan dari kanker. Para imuners. Nah, jadi tadi saya udah bilang ya ke kalian ya, kalau untuk terutama wanita harus peduli dan harus sayang sama diri sendiri ya, dengan menerapkan nih pertama kayak pola hidup yang sehat ya, terus kemudian pola makan yang teratur, olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya atau imunitas tubuhnya. Jangan lupa untuk deteksi dini, screening, dan jangan lupa juga untuk vaksin HPV. Tuh Fen, dengerin. Makanya kita juga sebagai cowok akan terus support all women dan membiasakan diri untuk selalu update imun. Jangan jadi alasan buat ngurusin cewek-cewek dan. Enggak dong. Anak baik. Ya. Bentar, ada telepon, Dok. Waduh, iya nih kayaknya bidan saya nih. Tadi saya lagi nunggu yang mau lahiran. Wah, kayaknya mau lahiran nih ya. Udah beres ya? Sudah beres, Dok. Sudah cukup semuanya konsultasinya? Pamit. Siap? Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Oke. Ya, sampai ketemu lagi ya. Mari. Halo, Kak. Oi, Nih ada hadiah buat Kakak.
Hadiah? Iya. Apa nih? Voucher screening kanker serviks gratis. Tumben banget adik aku ini. Iya, soalnya aku udah janji buat support all women sama cewek-cewek di sekitar aku. Oh gitu. Ya udahlah, bener nih nggak ada maunya. Bener, udah ambil aja ya. Thank you ya. Juga.